yang mau saksi, saya coba tadi cari di Google, ada baca-baca berita, saksi kan bekerja di tim cyber ya, cyber banser, betul ya? Gitu ya. Nah, dari apa yang akan saksi cari tahu, perlakuan apa yang mungkin saksi temukan? Ya, itu sih saya pikir nggak perlu ini ya. Kemarin sebentar. Saksi itu tadi cuma menyampaikan apakah ada beberapa itu. Ya. Terus kalau saksi pun tidak pernah menerangkan di sidang ini ada perlakuan khusus untuk terdakwa saksi. Itu kan tidak, dari mereka. Tidak, malah saudara menyampaikan. Jadi saksi tidak menyampaikan di sidang ini ya, belum ataupun tidak menyampaikan itu. Iya. Nah, saudara tanya langsung aja. Ya. Apa yang saudara tanyakan? Ya, sepengetahuan saksi, apakah Mario Dendi mendapatkan perlakuan istimewa sejak penahanan dari Polsek, Polda, hingga sekarang masuk Cipinang dan Salemba? Ini kan panjang nih, Anda saksi. Sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan saudara. Jelas. Karena itu dikonfirmasi sama bapaknya Shen kemarin di media juga menceritakan hal itu kan. Bahkan jangankan Mario Dendi, Shen aja mau dikasih handphone, kasih duit, boleh di cross check. Ya, itu yang saksi sampaikan. Itu seperti itu. Tapi hanya sebatas itu, saksi. Iya. Takutnya ada rupanya dikasih makanan, dikirim makanan McD atau bagaimana gitu. Tidak tahu. Itu tidak mungkin. Ya? Atau perlakuan di kamar yang ber-AC gitu. Saya cuma mengkonfirmasi itu aja. Tidak tahu. Mungkin ya? Bapak lebih tahu. Oke, baik. Dilanjutkan ya, Mulia. Silakan. Ini masih penasihat hukumnya Mario ya, silakan. Jangan diulang itu. Terima kasih. Jangan diulang ya, tolong ya. Jangan diulang. Terima kasih, Pak. Saya dan atas nama teman-teman menyampaikan prihatin yang mendalam atas apa yang dialami oleh David. Mudah-mudahan dia agar segera sembuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Itu harapan kami, Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan saya mengenai perkembangan David setelah melakukan pengobatan di rumah sakit, di Gerak Medika, di Permata Hijau ya, terus kemudian di Mayapada sampai kepada perawatan di rumah. Dari pengobatan itu, Pak, apakah kelihatan terjadi peningkatan kesehatan yang lebih baik? Kalau dulu nggak sadar, sekarang sadar ya berarti lebih baik dong. Lebih baik ya. Iya. Nah, kemudian dari terapi yang Bapak lakukan baik kognitif atau yang lain-lain yang dilakukan terhadap David, apakah berdasarkan pendapat ahli, katakanlah terapis, fisioterapis ataupun medis, kemungkinan akan mendapat lebih baik nggak kehidupannya, kualitas kehidupannya? Kualitas kehidupan tidak pernah saya dengar akan lebih baik atau enggak. Karena terapinya David kan ada 3. 1 fisioterapi, yang kedua okupasi, yang ketiga terapi wicara. Dan ada progres. Misalnya sekarang dia tahu warna. Kemarin kan dia nggak tahu warna. Tahu warna, kemudian dia tahu angka. Kemarin dia nggak tahu angka. Terus kita kontrol ke dokter dan dokter masih menyampaikan berdasarkan hasil pengecekan MRI dan lain-lain, ini kualitasnya memang turun. Kalau saya bilang sebagai orang tua ya yang saya lihat sehari-hari, bagaimana anak 17 tahun yang dulu jago basket dan lain-lain sekarang mandi aja nggak bisa. Mandi aja nggak bisa. Itu gitu, Pak ya. Jadi dari tadi kalau saya kenapa menanyakan gitu karena tadi Bapak mengatakan ada peningkatan. Ada. Jadi kalau koma terus sadar itu kan peningkatan, Pak. Ya itu yang kan? Saya maksud. Terus kemudian Pak, tadi sampai sekarang kan dia melakukan kegiatan ke sekolah. Iya. Berapa lama durasi dia di sekolah, Pak? Durasinya dapat privilege semaunya dia. Kalau lelah terus EKG-nya kan ada alat yang untuk ngecek gitu saturasi, detak jantung. Ketika itu udah berubah ya sudah pulang. Oh gitu, artinya semampunya ya diberikan oleh sekolah. Dan apakah tiap hari atau berapa kali seminggu? Semaunya dia. Kemarin dia libur lumayan lama karena kakinya patah.
terus baru masuk lagi. Ya kita masih lihat itu terus. Jadi itu metode untuk Iya. dilakukan untuk peningkatan kesehatan dia ya? Ya. Cukup majelis. Baik, selanjutnya dari penasihat hukum terdakwa Sen, silakan. Terima kasih yang mulia, izin. Pak Yonatan, ini bukan basa-basi Pak, tapi memang dari awal kita sudah ikut mendoakan Pak, supaya anak kita David, anak Bapak David itu semakin hari semakin membaik ya Pak ya, supaya dia inilah apa yang dulu kembali ke semula lah Pak. Saya tahu bapaknya Sen beberapa kali ke rumah sakit juga menyampaikan itu, mendoakan. Tapi Sen juga yang manas-manasin Dendi buat mukulin David kan. Ya, ini nanti Dia juga yang bikin ambil video juga kan. Siap. Iya kan? Jadi gini. Jadi saya nggak paham, minta maaf apa. Ya, gini Pak Yonatan. Saya tadi setuju dengan Bapak bilang bahwa Bapak mengawal sidang ini supaya tidak ada yang menjek-injek logika kan. Ya, jadi saya ikutin itu Pak, karena kita juga tim kuasa hukum juga mengawal itu Pak. Iya. Ya, jadi itu saya apresiasi. Ya, jadi kami di sini memang mewakili Sen itu bukan berarti menafikan apa yang sudah terjadi ya Pak. Jadi kita hanya mencoba menggali fakta-fakta, terutama peran kepada Sen Pak. Jadi mohon izin tadi itu bukan basa-basi, tapi kalau nanti pertanyaan saya. Kalau perannya di minutasi sudah jelas terlibat. Ya, jadi saudara penasihat hukum langsung aja bertanya. Iya. Jadi langsung sebentar. Saksi penasihat hukum. Pak Yonatan, iya Pak. Langsung saja. Siap. Tadi gini Pak Yonatan. Tadi kan Bapak bilang ditelepon oleh Pak Rustam, katanya pelakunya Maridani dan Sen. Kalau boleh saya tanya Pak, apakah saat itu Pak Rustam ada memberitahu Sen itu perannya apa? Izin Pak, tolong. Dia menceritakan berdasarkan pemberkasan. Di pemberkasan itu kan ada pelapor, ada tersangka, dan di situ disebutkan namanya. Ya, oke. Nah, ini kan pelaku penganiayaan terhadap anak Bapak ya? Iya. Boleh, apakah Bapak tahu siapa yang melakukannya? Yang melakukan langsung? Tadi kan Bapak udah sebut, apa boleh saya tanya lagi? Pelaku langsungnya, yang melakukan langsungnya siapa Pak? Begini, pertanyaannya mungkin ya semua langsung lah. Sebentar ya, saksi ya. Baik, santai dulu. Jadi gini, apakah saksi ada diceritakan, oh ini si terdakwa ini melakukan ini, ada. lalu si Sen melakukan ini, ada. Sen itu yang pertama kali bawa kabur mobil tapi dicegat sama satpam di komplek. Itu. Kenapa? Mobilnya dikabur-kaburin terus. Nyimpen apa di situ? Izin saksi. Iya kan? Saksi, kalau boleh sebentar. Jawab dulu apa yang kami tanyakan saksi. Nanti sebentar. Jadi pertanyaan gini. Coba ya, sebentar. Jadi saksi, apakah misalnya si saksi ada diceritakan, oh si terdakwa satu ini mendang misalkan. Apakah saksi juga diterangkan, oh Sen ini melakukan ini, ada enggak? Ada. Dari minutasi sidang? Ya. Diminta pendapatnya apa? Ini gua mau mukulin bocah nih. Kenapa mau mukulin bocah? Sen nanya gitu kan. Karena mencabuli pacar gua. Wah, itu harus dipukulin tuh. Itu untuk itu. Kalau untuk Sen? Itu Sen. Untuk yang Sen. mengusulkan itu kan, dipukulin gitu. aja. Itu. Baik. Baru kemudian di minutasi tersebut dijelaskan perannya masing-masing. Izin yang mulia, maksud saya gini yang mulia. Ya, mohon maaf saksi ya, mohon dijawab apa yang kami tanyakan aja dulu. Agak keras sedikit, agak dekat sedikit. Tolong dijawab apa yang kami tanya ya saksi, tapi saya tidak bermaksud membatasi saksi memberi keterangan. Jadi begini maksudnya saksi, ini kan ada pelaku yang diduga jelas-jelas disebut oleh jaksa tadi, Dendi dan Sen. Kami mau tahu Sen itu perannya seperti apa? Tadi kan kalau misalnya saksi menyatakan bahwa ada kata kalau gue pukulin itu kan masih debatable. Ya. Bapak tahu arti kata sidekick nggak? Apa ya bahasa sederhananya? Sidekick itu. Saksi, izin saksi. Enggak, saya mau menjawab. Oh iya silakan. Bapak tahu sidekick nggak? Saya baru nyari padanannya ini. Jongos.
pendamping lah, pendamping sehingga terjadi kejadian itu. Kan kita harus melihatnya komprehensif ya, nggak bisa yang ini, itu nanti di persidangan. Tetapi ketika Bapak tanya apakah perannya, ya jelas berperan karena sudah terbukti kok. Pertanyaan saya tadi sederhana saksi, apakah Shane ikut memukul? Ya saya nggak tahu. Saksi nggak tahu, nggak tahu. Ya. Iya. Ya, cukup. Sebentar, sudah. Ya nggak apa-apa. Tenang ya, sudah. Makasih yang mulia. Nggak apa-apa kalau saksi tidak tahu kan, jawabannya simpel saksi. Ya. Nah, saya sebenarnya nggak pengen banyak nanya kepada saksi, namun tadi keterangan saksi itu karena kita tadi adalah untuk mewakili kepentingan Shane, ya kita memang pengen tahu apakah saksi mengetahui tadi memukul, tidak tahu ya. Nah kemudian di sini ada kata-kata direncanakan terlebih dahulu. Apakah saksi tahu Shane ikut merencanakan? Ada di minutasi jelas kok di situ. Ya. Nanti. Jadi gini, penasihat hukum itu kan terminologi hukum. Jadi nanti dari rangkaian perbuatan itu baru saudara menyimpulkan dalam pembelaan saudara, penuntut umum menyimpulkan dalam tuntutannya, kami akan menilai. Jadi jangan saksi ditanyakan terminologi hukum. Baik. Boleh saya tahu umur anak korban berapa Pak Yonatan? 17 tahun. Pada saat kejadian umurnya? 17 tahun. 17 tahun ya, berarti sama dengan Shane ya? Iya. Sama-sama 17 tahun ya? Shane 17 emang? Shane 17 Pak? Iya Pak. Berarti salah yang kemarin-kemarin soalnya 19. Bukan Pak, Shane 17 kita ini kan, jadi memang Nah. usia. Langsung aja tanya, dong. langsung tanya. Ya. Berarti anak-anak dong. Sebentar, saksi sabar. Jadi Ya, saudara penasihat hukum tanya langsung. Baik. Nah, tadi di WA saudara saksi bilang ada ancaman-ancaman. Ya saksi ya. Boleh ditegaskan Pak, yang ancam itu Shane atau Mario? Dendi. Pak? Oh Dendi ya. Jadi Pakai handphonenya Agnes. pakai akun Agnes. Nah di handphone Agnes itu yang Bapak baca, ada nggak nama Shane muncul di situ? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya Pak ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari saya ada satu lagi yang terakhir Pak, ini karena berkaitan dengan dakwaan. Boleh saya tanya Pak, Bapak berapa kali diperiksa di polisi Pak? Baik itu apakah pernah di Polsek Pak? Polda. Polda ya? Ya. Berapa kali di Polda Pak? 1 kali. 1 kali ya. Yang tanggal 11 Maret 2023. Lupa. Ya ini ada saya tunjukkan. Mungkin Bapak secara hukum tidak tahu. Saya cuma mau tanya Pak, apakah Bapak pernah diperiksa dengan pasal-pasal yang ada kata-katanya jungto pasal 55? Kurang tahu. Karena di sini hanya disebut jungto pasal 56. Nggak tahu. Nggak tahu Bapak ya. Untuk catatan aja yang mulia di BAP ini, saudara saksi diperiksa hanya dengan jungto pasal 56. Tidak ada pasal 55, padahal di dakwaan ada pasal 55 yang mulia. Ya. Dari kami cukup ya, dari saya cukup yang mulia dilanjutkan.